Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan pada saat dan tempat yang baik dan berbahagia seperti sekarang ini, selain ucapan lillahil hamdi wa lillahi syukri yang kita panjatkan keharibaan Rabbul Izzati, Tuhan pencipta alam semesta ini, sebagai realisasi rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat dan nikmatnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Salawat ma'asalam marilah sama-sama kita hantarkan kepada junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa kepada Allah inilah yang akan menumbuhkan amal soleh sekaligus memperkuat keimanan kita, menumbuhkan kesabaran dan kesadaran diri kita, serta menambah kemantapan hidup dalam menghadapi segala persoalan. Hanya orang yang bertakwalah yang sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang. Hidup ini harus disyukuri, bukan hidup asal hidup. Dan lebih dari itu, hidup ini adalah perjuangan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa memikirkan apa yang kita lakukan untuk kehidupan masa depan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, kita harus senantiasa memperkuat keimanan kita, ketakwaan, dan senantiasa melakukan amal-amal soleh yang merupakan modal utama untuk meraih keselamatan diri kita di hari kelak. Kebahagiaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa dan amal soleh ini akan dapat diraih apabila didukung oleh akhlak mulia dan jauh daripada sifat-sifat majmu'ah, sifat-sifat yang menjerumuskan kita pada kehidupan yang hina, kehidupan yang sengsara dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat tercela itu diantaranya adalah sifatnya sombong manusia, sifat iri hati, sifat dendam, sifat ghibah, sifat fitnah, adu domba, dan lain-lain sebagainya. Dari sifat-sifat itulah sifat tercela yang amat membahayakan adalah sifat sombongnya manusia. Sifat sombong ini adalah salah satu dari biang kemaksiatan, virus utama kekotoran hati, dan pendorong untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW mewanti-wanti agar menjauhi akar dari biang keladi kemaksiatan di muka bumi ini, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal kibra fa inna iblisa hamalahu al kibru ala an la yasjuda li adama wa iyyakum wal hirsa fa inna adama hamaluhu al hirsu ala aqli syajarati wa iyyakum wal hasada fa inna bana adama innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan bahunna aslu kulli khati'atin. Yang artinya, jauhilah sifat sombong. Sesungguhnya iblis menolak sujud menghormat kepada Adam sebab terdorong oleh sifat kesombongan. Jauhilah serakah. Sesungguhnya Adam sampai memakan buah kuldi karena terdorong oleh sifat kesombongan, keserakahannya yang tak dapat dikalahkannya. Dan jauhilah dengki, karena kedua putra Adam sampai melakukan pembunuhan terhadap saudaranya karena terdorong sifat dengki. Semua sifat-sifat itu merupakan sumber perbuatan dosa. Hadis riwayat Qusairi dan Ibnu Asyakir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Untuk mengantisipasi timbulnya kesombongan dari hati sanubari kita, hendaknya kita mengerti benar apa sesungguhnya arti sombong itu. Dalam hal ini Syekh Minan Zaini mengartikan sombong atau takabur
adalah memandang rendah orang lain dan memandang tinggi atau mulia dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW mengartikan takabur dengan sabdanya, al-kibru batarul haqq wa qamtun nas. Artinya takabur ialah menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita harus pandai mengaca diri. Diri kita ini siapa? Apa yang dapat kita sombongkan dan kita banggakan di dunia ini? Kita asalnya tidak ada, tidak punya apa-apa. Patutkah berlaku sombong pada sesama kita? Tidakkah kita malu pada Allah yang Maha Agung dan pemilik segala-galanya? Tidakkah kita malu pada Rasulullah, para sahabat-sahabatnya, para ulama dan orang-orang yang soleh sebelum kita? Mereka adalah orang-orang mulia dan punya kedudukan terhormat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhormat di mata manusia, namun tetap rendah hati pada sesama manusia. Bayangkan Rasulullah SAW sebagai makhluk termulia di atas semua makhluk, namun tidak pernah berlaku sombong. Beliau tidak meminta diistimewakan, tidak minta diberi penghormatan berlebihan, apalagi gila kehormatan. Tidak mau disanjung-sanjung, apalagi gila sanjungan. Tidak pernah meremehkan orang lain, apalagi merendahkannya. Nabi Muhammad SAW senantiasa periang, bergembira, budi pekertinya baik, luas, senantiasa ramah tamah, tidak kasar maupun tidak bengis terhadap seseorang, tidak suka berteriak-teriak, tidak suka perbuatan yang keji, dan tidak suka mencaci, dan tidak suka bergurau, memperolok-olok temannya, selalu melupakan apa yang tidak disukainya, dan tidak pernah menolak permintaan orang yang memintanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan daripada sifat-sifat majmumah yang menjerumuskan kita dalam kehinaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman dhahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bin nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعل كلماتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم